ini salah satu rahasia kenapa Rasulullah berhasil membangkitkan atau menjadikan pemuda-pemuda hebat gitu ya. Ya, salah satunya adalah karena mereka disiapkan untuk jadi pemuda. Semuanya itu punya potensi penyakit hati masing-masing dan semuanya juga punya potensi amal unggulannya masing-masing. Lebih bersyukur dengan kelebihannya dan lebih beristighfar dengan kekurangannya. Nah, saya tidak mendapati istilah remaja, Bah, di pembagian itu. Bahkan seingat saya, Abah pernah ada pembahasan juga khusus bahwa pendidikan kita itu menyiapkan untuk dewasa bukan remaja. Betul. Nah, mungkin ingin ditanyakanlah kepada Abah, sebetulnya istilah remaja itu memang tidak ada di dalam Islam. Ya, setahu saya kalau pembagian untuk menyiapkan anak remaja, kalau nyebutkan tidak ada dalam Islam, saya juga khawatir ya. Karena khawatir memang saya belum sedalam itu mengkaji. Tapi kalau kita melihat misalkan di fase-fase perkembangan yang kita ketahui, ya remaja itu sebetulnya nggak ada gitu. Bahkan di psikologi barat aja perkembangan di usia remaja itu lahir setelah di akhir abad ke-20-an, awal abad ke-21 gitu ya. Karena mereka melihat fenomena remaja itu ada gitu, sehingga mereka menamakan dengan istilah remaja. Murahakoh dalam bahasa Arabnya gitu ya. Murahakoh dalam bahasa Arab. Tapi kalau kita lihat fase itu teh sebetulnya tidak mesti ada gitu ya. Sehingga kita menyiapkan anaknya betul-betul jadi pemuda. Ya, karena kalau ada fase remaja, yang disebutkan pemuda kan nggak mesti juga harus dewasa dalam pengertian langsung stabil gitu, langsung tangguh, nggak juga gitu ya. Ya nggak juga. Ya ketika anak balik usia SMA, ya disebutkan pemuda ya tidak seperti pemuda di usia 24-25 tahun, tapi penamaan di usia itu dengan pemuda itu akan berpengaruh secara psikologis dan berpengaruh secara taktis pendidikan bahkan. Jadi kita lihat, makanya kenapa kalau saya itu sampai berubah pikiran ketika baca buku Dr. Khalid Ashantut ya namanya itu. Tarbiyatus Syabab lil Aba'i wa Du'at gitu ya. Bagaimana pendidikan pemuda untuk untuk para orang tua dan para dai. Jadi ketika anak ini usia balik, sehingga sikap kita kepada anak yang sudah balik itu menyikapi mereka sebagai seorang pemuda. Gitu. Ya. Kayak beginilah coba orang tua kalau nyuruh ke anak yang usia yang sudah selesai kuliah dengan usia anak yang sudah selesai SMP atau ketika anak itu SMA, sama nggak rata-rata? Harus beda. Enggak sama, rata-rata kan sama kan? Iya, rata-rata sama. Sorry. Rata-rata. Menyikapi nyuruh orang tua nyuruh atau ngenasehatin anak yang sudah selesai kuliah dengan menasehati anak yang baru selesai SMP, itu rata-rata beda atau sama? Sama. Rata-rata kalau orang tua ya kalau beda. Rata-rata beda kan ya? Beda, kalau setelah selesai kuliah biasanya siapin kerja dong. Gimana udah dapat jodoh belum? Kan gitu kan? Betul. Ya, kamu harus bisa cari uang sendiri. Kan udah selesai kuliah kan gitu. Tapi kalau ke anak SMP, anak SMA berarti kayak begitu. Pasti beda kan? Iya. Padahal ya itu tuh dalam fase yang sama. Balik gitu. Karena memang kita sudah memahami konsep ada remaja dan pemuda itu. Iya, makanya konsep remaja itu sebetulnya mah pembusukan masa kanak-kanak. Sehingga akhirnya ya dibedakan tuh nasehatnya. Betul. Karena satu remaja, yang satu adalah orang dewasa balik dianggapnya gitu kan. Nah, adanya istilah remaja itu kalau kata Abah tadi berawal dari barat, berarti sangat mungkin itu diserap oleh negara-negara muslimin mungkin seperti itu ya kemungkinan. Makanya kan kita ada remaja masjid. Iya, IRM ya, Ikatan Remaja Masjid. Saya salah satunya itu dulu ya waktu masih remaja. Saya nggak nyebutin komunitas saya. Cuma saya ngomong ada istilah remaja masjid. Ya, forum remaja masjid. Karena kan forum pemuda masjid kan. Cuman memang kan pemuda itu maksudnya nggak berarti harus anak SMA diperlakukan tiba-tiba sama gitu. Enggak juga, cuman cara menyikapi kita itu jadi beda. Dan saya merasakan itu gitu. Jadi tapi ketika lihat mereka itu disebutnya remaja,
seolah-olah mereka nggak punya kemampuan, seolah mereka nggak bisa mandiri, seolah mereka harus tetap dibantu gitu. Ya, tapi ketika mereka itu pemuda ya gitu. Jadi cara kita berinteraksi dengan mereka, berkomunikasi dengan mereka, bahkan nasihat kita kepada mereka itu jelas berbeda ketika kita melihat mereka sebagai pemuda. Oke. Nah itu ayah dan bunda semuanya, wujud empati kita sebagai orang tua kepada anak yang pertama adalah memahami tahap perkembangan anak-anak. Dan ini mesti panjang. Ada yang perlu disampaikan lagi Abah terkait dengan tahap perkembangan? Kan panjang. Ada yang mungkin perlu ditambahkan? Kayaknya cukup sih, karena kan nanti turunannya adalah bagaimana kita memahami perusia itu, dan bagaimana Rasulullah SAW menyiapkan anak-anak itu jadi pemuda. Ya, dan itu keren banget itu, luar biasa. Dan ini salah satu rahasia kenapa Rasulullah berhasil membangkitkan atau menjadikan pemuda-pemuda hebat gitu ya. Ya, salah satunya adalah karena mereka disiapkan untuk jadi pemuda. Bukan remaja gitu. Karena gini lah, karena targetan kayak begini ya. Targetan kita kan 15 tahun. Iya. Sehingga kita tuh jadi diturunin. Berarti kalau di usia 10 tahun harus bisa apa ya? Di usia 12 tahun harus bisa apa ya? Dilatih apa ya gitu ya. Sehingga lamun orang Sunda mah teka jong-jonan gitu Sad. Betul. Ya teka jong-jonan gitu ya. Karena di kita memang mindsetnya adalah mendidik sama dengan menyekolahkan. Jadi akhirnya kita tidak menyiapkan jadi pemuda, tapi menyiapkan anak jadi lulus sekolah gitu kan. Ya jadi akhirnya kita kajong-jonan. Iya, kajong-jonan. Tidak menyiapkan jadi pemuda, padahal dorongan sudah siap jadi pemuda sebetulnya. Ya tapi dengan konsep persekolahan akhirnya kita lupa menyiapkan anak jadi pemuda. Sebenarnya bukan salah sekolahnya ya, karena kan saya juga berhadapan dengan kepala sekolah kan. Jadi Abah jadi banyak efek ya dari kita mengenal ada remaja dan pemuda itu. Efeknya banyak, ya beda banget gitu ya. Efeknya banyak. Terus dalam kurikulum nanti coba sama Ustadz bayangin, ada orang tua yang merasa terdolimi atau terganggu ketika anaknya di sekolah itu dilibatkan dalam piket kelas. Betul. Ya, dulu ngomongnya begini, kan anakku di sana bukan untuk bersih-bersih, apalagi ngebersihan jamban, buang sampah. Anakku di sana tuh buat sekolah, buat belajar. Ini karena mindsetnya tidak menyiapkan jadi pemuda gitu ya. Padahal kalau menyiapkan jadi dewasa, jadi mandiri, anak itu harus terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan kayak begitu gitu. Iya, betul. Ya, bahkan nanti ke sekolah yang punya konsep menyiapkan jadi pemuda itu pasti desainnya beda. Betul. Ya, makanya ada satu sekolah yang di SMP, di SMA itu ada dapur. Ya, sehingga belajar memasak. Jadi setiap siang itu, dan itu kita kalah sama, saya pernah lihat di konten di Instagram ya. Walau alam apa benar atau tidak ya. Kayak di Cina misalkan. Anak-anak itu, anak usia SMP atau SMA itu udah nyiapin untuk temennya. Dan saya punya teman sekolah di Bekasi ya, sekolah alam. Itu di SMA itu udah nyiapin ini, udah nyiapin makanan untuk temennya. Jadi rutin gitu ya. SMP itu sudah dilibatkan dalam, dan itu dilibatkan dalam berkhidmat kepada orang-orang dewasa, seperti orang dewasa. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi. Makanya Nabi itu menyiapkan anak itu bukan remaja tapi dewasa. Seperti apa dan bagaimana Nabi menyiapkan anak jadi dewasa itu, saksikan episode berikutnya. Jadi ingat juga memang kemarin ya ada guru PJOK yang mengajarkan bagaimana cara menyetrika yang benar kepada pada anak-anak SD. Coba kalau mindset orang tua, ngapain diajarin kayak begitu? Ya kan karena orientasinya kan tadi nggak menyiapkan jadi dewasa. Tapi kan karena guru tadi kan menyiapkan jadi dewasa. Betul. Terus gimana tuh ceritanya? Ya alhamdulillah, bahkan viral juga kemarin bahkan dari Gubernur Jawa Barat juga memberikan apresiasi di Cianjur kejadiannya. Iya. Maksud saya kadang orang tua tuh suka kontradiksi gitu ya. Di satu sisi kenapa anak saya disuruh ini padahal anak saya itu belajar ke sana. Tapi ketika anak pulang ke rumah terus tidak mau nyetrika, tidak mau bebersih, lieur boga budak teh umur geus sakieu can keneh daek mantuan urang gitu ya. Nah, padahal kan sebetulnya sekolah sudah menyiapkan itu. Betul. Nah, harusnya justru mendukung. Betul. Gitu. Ya, bahkan nanti kalau sekolahnya itu punya orientasi mendewasakan anak, PR itu bukan hanya PR urusan akademik. Ya.
PR-nya bebersih, ikut membantu kerjaan rumah orang tua. Iya. Seminggu minimal sekali. Atau misalkan bisa jadi mutabaahnya itu bukan hanya hafalan. Iya. Termasuk nyuci pakaian sendiri. Jadi mutabaah itu teh. Tuh, amal yaumi ya. Amal yaumi. Nah, Ustaz, Bah, saya justru ini ingin bertanya. Tuh kan jadi anakannya. Amal yaumi begini, Bah. Tapi di satu sisi bagus. Tapi di satu sisi yang lain selalu itu tuh jadi diposting, difoto, didokumentasikan. Sama siapa? Ya oleh guru, oleh sekolah, bahkan oleh anak sendiri di rumah disuruh dipoto. Nah saya agak ada sedikit berpikir apa ini jangan-jangan akhirnya tuh jadi pansos atau jadi ada muncul efek negatif yang lain, ria gitu si anak tersebut. Jadi bukan dari hati yang paling dalam, tapi karena memang ingin dilihat bahwa saya ini adalah orang yang baik. Mungkin Abah mungkin pernah nonton juga ya, ada anak yang begini. Alhamdulillah saya bangun jam 2, terus di belakangnya ada neneknya dan ibunya kan. Bangun jam 2 terus tahajud. Kata ibunya, kapan tahajud? Mama jangan ngomong begitu, kan ini lagi di video gitu. Nah, Bah, ada konten itu ya? Ada. Itu memang viral banget gitu. Di mana ya? Saya kan lagi di video. Terus setelah itu saya sholat subuh, terus baca Quran. Kata neneknya, ya mengabohong kami dari belakangnya. Mungkin ayah dan bunda pernah lihat itu ya. Nah maksud saya, gitu ada ya? Iya betul. Di satu sisi betul, tugasnya bagus. Agar anak-anak itu punya amal yaumi, istilahnya aktivitas harian dalam rangka membantu orang tua, berbakti kepada orang tua. Tapi dengan adanya embel-embel harus divideokan, difotokan, itu mencederai niat yang bagus tadi nggak, Bang? Artinya nanti anak itu jadi bukan karena lillahi ta'ala atau kesadaran, tapi karena memang diawasi gitu. Ya kan kalau bicara amal yaumi itu luas tadi. Oke. Amal yaumi itu kan apalagi kalau kita lihat kitab amal yaumi itu kan luar biasa banyak banget. Betul. Kan. Nah tergantung ini amal yauminya terkait dengan ritual ibadah atau terkait dengan kerjaan kalau saya lihat mah yang kerja itu yang bersih-bersih lah gitu, seperti nyuci piring kayak begitu. Nah itu kan maksudnya kalau ibadah memang kita kan upayakan bagaimana itu teh selain ada pembiasaan tapi juga membangun kesadaran gitu ya. Ini penting banget ya. Makanya kalau bisa sebisa mungkin menumbuhkan kesadaran itu jauh lebih didahulukan sebelum melatih pembiasaan. Kan posting-posting kayak begitu memang niatnya baik kan. Iya. Supaya termotivasi untuk bisa melakukan pembiasaan. Kan begitu sebetulnya. Tapi tantangannya kadang-kala kita lupa untuk membangun kesadaran. Kesadaran itu. Ya, membangun kesadaran itu. Jadi ya itulah akhirnya kita banyak terjebak. Saya tidak mengatakan itu 100% salah ya saja. Karena juga bisa jadi salah satu motivasi, tapi akhirnya jadi kebablasan ketika kita tidak dibembarengi dengan kesadaran. Karena tadi fokusnya itu adalah pembiasaan. Jadi sadarnya sadar kamera, bukan sadar ini adalah amal untuk Allah gitu. Sadar kamera ya, betul ya. Iya. Sadar harus dapat nilai bagus gitu oleh gurunya. Iya betul ya. Sadar kamera bukan sadar mulia gitu. Masalah. Abah mungkin agar tidak kebablasan ini kita baru pertama, baru satu ya wujud empati dari orang tua ke anak. Iya, Ustadz kan nanya ya. Sekarang yang lainnya mungkin ada yang kedua, ketiga, keempat mungkin. Kalau yang kedua sih mungkin yang paling penting empati itu adalah terkait dengan watak ya. Watak, maksudnya Bah? Iya, watak bawaan lah ya, watak. Jadi setiap anak itu kan, setiap orang itu punya watak, punya bentuk gitu ya. Watak itu kan kalau dalam itu bahan dasar lah ya. Bahan kayak kita mau bikin meja, bahan dasarnya bisa dari besi, bisa dari plastik, bisa dari kayu ya, dari bambu, ataupun misalkan dari batu kan bisa dari batu, dari besi, dari kayu ataupun dari plastik. Nah kita mesti paham tuh watak. Ya kalau saya sih mengambil yang populer ya, yang populer itu kan watak itu ada dua, secara garis besar ada introvert, ada ekstrovert. Kemudian yang ekstrovert ada koralis, ada melankolis, koralis dan sanguinis. Kemudian yang introvert ada melankolis dan ada flegmatis gitu ya. Jadi ini watak yang mesti kita pahami. Setiap anak pasti nggak lebih daripada
4 ini yang dominan. Ya, jelaskan dulu Bah yang tadi introvert, extrovert Kalau apa? kalau introvert itu kan kalau kita semua sering tahu lah ya, introvert itu susah bergaul gitu ya. Kemudian juga orang Sunda mah bauan gitu ya. Bauan tuh nggak mudah banyak bergaul. Ya, tapi juga nggak, dia bisa lebih fokus gitu ya. Kelebihannya. Jadi semua itu ada kelebihan kekurangan. Dan kelebihan di satu waktu menjadi kekurangannya di waktu yang lain. Dan kekurangannya di satu waktu ya menjadi kelebihan di waktu yang lain. Anak yang biasa diam di rumah tapi dia enjoy di rumah itu maksudnya mungkin kayak introvert gitu kan ya, nggak mudah banyak bergaul gitu ya. Tapi kalau udah ngertiin sesuatu fokus. Kalau punya teman yang satu susah ke yang lain. Susah, gitu iya. ya. Tapi susah juga langsung cair dengan teman yang baru gitu ya. Yang mana? Yang introvert itu. Iya, yang introvert itu justru agak susah kalau ketemu teman baru. Ketemu teman baru ya, gitu ya. susah cairnya. Susah cairnya. Nah, gitu. ada juga anak utak petik. Abi mau mondok dulu di rumah si Anu. Mau ini dulu si Anu. Itu mudah bergaul. Mudah bergaul mudah bergaul, mudah kenal gitu ya. Kalau orang tua lebih nyaman dengan anak yang ekstrovert itu, saya sendiri secara pribadi, anak tuh akhirnya tuh kayaknya dia nyaman deh dengan teman-temannya yang lain. Kalau ini kayaknya ditanya baru dijawab, kalau enggak ya diem. Tapi di satu sisi yang lain bahkan mungkin ada bagi saya ya kalau kekurangannya ketika memang suka mondok di tempat yang lain. Mengerjakan apa tuh dengan teman-temannya. Tapi kalau yang introvert itu contohnya, maka dia itu kan termonitoring karena ada di rumah, Pak. Betul. Itu berarti ada kelebihan dan kekurangan tadi ya. Iya, ada plus minus. Jadi plus minusnya. Dan itu tidak semuanya nggak ada yang buruk. Oke. Nggak ada yang buruk ya, karena selama tidak melanggar syariat ya. Jadi orang tua juga tidak harus bersedih karena anaknya introvert atau gembira karena anaknya ekstrovert gitu. Atau sebaliknya, orang tua yang bangga karena anaknya introvert ada. Alhamdulillah pun anak mah teu loba pica capekeun. Betul ya. Bener. Karena orang introvert gak banyak ulah biasanya gitu ya. Ya tapi ya ini dia susah untuk bisa menemukan sesuatu yang baru gitu kan. Kalau ditanya susah jawab gitu ya. Begitu. Disangkanya nggak beradab, padahal dia ragu, takut, khawatir gitu, takut salah, takut nyakitin, takut orang nggak boleh gitu, jadi gitu. Kayak ini mau laki-laki mau perempuan sama. Nah kita berempati dengan itu. Kalau kita nggak berempati dengan itu, akhirnya lagi-lagi ekspektasi kita ya salah. Kayak begini, Ustadz, kenapa sih Ustadz bikin bikin meja teh lama banget sih gitu ya. Kalau Ustadz Fatah kan bikin meja teh cuma 2 hari selesai. Kayak Ustadz mah udah 2 minggu kok belum kelar gitu ya. Padahal bahannya bisa jadi bahan dasarnya beda. Kalau Pak Fatah misalkan, Ustadz Fatah kan misalkan bikin mejanya dari kayu. Ustadz kenapa 2 minggu belum kelar-kelar? Karena dari batu. Betul. Lama ya gitu ya, nggak mulus ke dana lama, nggak bentuknya lama gitu. Jadi nggak sama gitu. Tapi dari kayu mudah rapuh, dari plastik mudah jatuh. Tapi kalau dari batu, kokoh, tangguh kan gitu. Ya jadi plus minus ya. Nah orang tua masih paham kayak begini. Kalau enggak, ekspektasi kita terlalu tinggi, dan yang kedua kita nggak bisa nerima kekurangan anak. Tidak bisa menerima. Ya kan kita pengennya gimana ya, setangguh batu, tapi fleksibel kayu. Gak bisa terima, udah gitu. Dan itu, nah makanya disinilah pentingnya pendidikan iman. Nah pendidikan iman itu nanti akan menjadi self control buat anak. Ya introvertnya jadi tidak membuat dia terhina, ekstrovertnya tidak membuat seseorang atau anak itu mendolimi orang lain gitu ya. Jadi iman itulah yang akan menjadi self control gitu. Dan kita mesti paham ya, kalau nggak ada iman ya, mau ekstrovert mau introvert dua-duanya bahaya. Oke, tapi kalau ada iman, mau introvert mau ekstrovert itu terkontrol. Ya, keintrovertannya tidak membuat dia abai dengan orang lain ya, atau keekstrovertannya tidak membuat mendolimi orang lain. Iya kan gitu. Kan tujuan introvert itu kan lebih care, lebih peduli kan, atau lebih berani kan gitu kan. Kalau ekstrovert gak usah diajarin masalah berani dan peduli mah gitu. Tapi ujiannya ya dia nggak dominan, nggak mendolimi orang kan gitu kan. Iya betul. Iya, jadi semuanya punya ujian masing-masing. Makanya kalau kalau menurut saya ya,
ya semuanya itu punya potensi penyakit hati masing-masing dan semuanya juga punya potensi amal unggulannya masing-masing. Nah, Ya. contohnya kalau orang yang melaksanakan ibadah haji atau umroh, dia itu seorang introvert gitu ya. Iya, iya. Tara di foto-foto gitu Iya, ya. Tapi kalau ekstrovert nggak bisa, pengennya tuh ya walaupun niatnya mungkin bukan untuk ria ya, Pak, Iya, ya. iya. Tapi kemungkinan masuknya penyakit itu lebih dekat ke ekstrovert kalau begitu, Pak. Iya, tapi si introvert lebih mudah suudon ke orang. Benar. Jadi betul ya tadi ada kelebihan dan Kan, kekurangan. kalau ekstrovert tuh jarang jarang suudon. Ya, tapi juga akhirnya dia banyak ketipu orang juga gitu. Dan jarang suudon tuh Jarang aja. suudon. Akhirnya karena jarang suudon, akhirnya dia jarang amanah kan gitu. Iya betul. Jadi semua punya kelebihan kekurangan. Ini kalau dibahas kan panjang saja. Tapi ini kan kita tipis-tipis aja ya. Iya. Nanti kalau dibahas kan di kelas gitu ya. Iya, betul. Makanya saksikan kelasnya. Nanti ada kelas khusus, kita ada pembahasan terkait. Kalau tadi kan cuma 2 ya secara gambaran umum introvert, extrovert. Padahal di sana nanti ada turunannya dari introvert itu apa, dari extrovert apa. Bahkan ada istilah ambivert ya, Pak. Ya, ambivert. Itu lebih adaptif lah ya. Lebih adaptif ya. Ala kulihal menurut saya mengetahui ini bukan untuk membenarkan keburukan atau bukan untuk membanggakan kelebihan. Iya. Bukan. Ya, tetapi maksudnya adalah ya mengetahui hal ini supaya kita lebih berempati. Empati. Supaya kita lebih bersyukur dengan kelebihannya dan lebih beristighfar dengan kekurangannya. Dan ekspektasi kita itu disesuaikan gitu. Jadi kalau menurut saya penting bukan untuk kita karena ekstrovert itu susah disiplin misalkan ya. Berarti nggak apa-apa kalau sholat subuh jam 6:30 kan. Gitu. Nggak juga kan gitu. Tetap dahulukan adab, dahulukan akhlak. Cuman ya ketika kita mau membentuk itu, kita bisa lebih berempati gitu. Lebih memahami kan Ustadz Ramdan sama Ustadz Patah sama-sama bikin meja, bikin mejanya. Ya karena tujuan kita untuk bikin meja gitu.